Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Wahyu Utomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kita kekuatan, keistiqomahan dalam menyampaikan kebenaran Islam, dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada kita semua dan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaatnya. Baik, sahabat Wahyu semua, untuk tema kali ini sahabat bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil tema pengangguran meroket, 10 juta Gen Z masa depan suram. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu, kabar baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, luar biasa Bang Rocky. Sehat-sehat kita. Baik, Bang Rocky, itu belakang itu masjid apa Bang Rocky? Oh, itu Backgroundnya. masjid di Sulawesi Selatan tuh, Masjid 99 Asmaul Husna itu. Makanya 99 kubahnya itu. Baik, baik. Luar biasa indah. Baik, Bang Rocky, kita hari ini akan membahas terkait dengan ada berita yang menyatakan bahwa 10 juta Gen Z di Indonesia itu diperkirakan akan menganggur, gitu. Tidak dapat bekerja, juga tidak dapat sekolah. Ini saya ambil dari tribuntimur.com pada tanggal hari Minggu 19 Mei 2024. Judulnya miris, 10 juta Gen Z di Indonesia menganggur, tidak bekerja dan tidak sekolah. Jadi Badan Pusat Statistik melaporkan saat ini terdapat hampir 10 juta atau sekitar 9,9 juta penduduk generasi muda usia 15 sampai 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. Dalam artian mereka tidak bekerja, tidak sedang sekolah, juga tidak sedang mengikuti pelatihan atau not in employment, education and training. Dan kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang harusnya tengah di masa produktif. Nah, apa kira-kira tanggapan Bang Rocky dengan kondisi ini gitu kan, di mana kita lihat ya seharusnya pemerintah memperhatikan ini menjadi sesuatu yang sangat serius gitu, di mana ada 10 juta rakyatnya yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan juga tidak sedang training gitu, Bang Rocky. Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan Amin. barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, ini memang kabar yang miris ya, menyedihkan buat kita. Kalau kita bilang Gen Z ataupun usia produktif yang jumlahnya tidak sedikit, 10 juta. 10 juta itu kalau di Sumatera itu satu provinsi itu. Jadi bukan penduduk yang sedikit tuh. Satu DKI lah gitu kira-kira kalau di Jakarta gitu. Jadi Iya. kalau jumlah ini bukan main-main. Bukan persoalan jumlahnya lagi, tetapi posisi itu sebagai Gen Z atau generasi muda. Artinya kita bisa melihat masa depan negeri ini, kalau Gen Z itu sekitar belasan tahun sampai 24 tahun tadi, nah itu berarti kalau mereka 10 tahun ke depan, itulah potret masa depan bangsa ini 10 tahun ke depan. Dia tidak melakukan apa-apa, tidak membekali diri, tidak sekolah, tidak training, tidak menambah kualitas diri, dia menganggur. Masa depan namanya orang menganggur itu kan tidak punya masa depan gambaran yang bisa dibayangkan itu. Nah, itu jumlahnya 10 juta dan itu posisinya adalah generasi penerus kita. Nah, kita bisa bayangkan nasib Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bisa jadi generasi inilah yang harusnya jadi pemimpin-pemimpin ke depan. Baik di politisi, di Senayan, maupun legislatif, eksekutif, maupun pendidikan. Kan mereka yang akan melanjutkan estafet ini. Orang-orang tua yang hari ini yang sedang berkuasa sekarang ini kan akan masuk ke dalam kubur semua. Jadi pasti mati, karena mereka manusia dan makhluk hidup kan pasti mati. Nah, jadi mestinya perhatian ini serius nih. Kalau menurut saya, ini kabar yang sangat buruk, dan ini menyangkut masa depan, bukan masa depan generasi Gen Z saja, tapi masa depan orang tua, masa depan
lebih besar dalam masa depan nasib bangsa ini ke depan, negara ini ke depan. Jadi kalau kita lihat itu cara pandangnya bukan sekedar anak-anak muda ini gitu atau Gen Z ini atau cuma 10 juta, jangan dianggap kecil tuh 10 juta dan jangan dianggap sepele karena itu generasi penerus kita. Saya pikir kalau ini terjadi betul-betul tidak diatasi dalam waktu dekat, ini bisa menimbulkan masalah yang banyak dan menjadikan masa depan dari orang tua jadi suram, masa depan bagi negeri ini akan menjadi lebih suram lagi. Tapi itu yang catatan saya terkait dengan posisi dan komposisi dengan jumlah 10 juta generasi milenial atau Gen Z itu dia posisinya nganggur atau tidak melakukan suatu eh, kuliah, sekolah ataupun kegiatan yang positif. Saya pikir itu Bung Wahyu. Baik. Kemudian pertanyaannya sebenarnya apa penyebabnya, Bang Rocky? Kita ketahui Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, kita ketahui pembangunan sangat masif di mana-mana gitu kan. Kita juga lihat sepertinya ya dunia ini semakin maju gitu kalau kita lihat misalkan Jakarta transportasinya semakin baik gitu kan. Misalkan ada pembangunan IKN misalkan, apakah memang hal-hal tersebut tidak bisa menyerap untuk agar anak negeri ini gitu kan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau justru memang karena hal-hal tersebutlah justru dengan banyaknya sumber daya alam tadi, banyaknya pembangunan tetapi memang tidak ditujukan atau tidak bertujuan untuk diberikan kepada anak-anak negeri ini, Bang Rocky, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan. Apa penyebabnya kira-kira, Bang Rocky? Yang penyebab utama adalah berarti salah urus. Hmm, Salah urus negeri ini, bagaimana cara memanage negeri ini, eh, tata pemerintahan yang baik tidak berjalan, tata kelola pendidikan yang berkualitas tidak berjalan, tata kelola regenerasi tidak dirancang sedemikian rupa sehingga berjalan. Nah, termasuk penataan penanggulangan misalnya pengangguran tidak berjalan dengan baik. Artinya kuncinya salah satunya adalah penguasa di negeri ini tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konstitusi itu sangat jelas disebutkan bahwa dibentuknya negara ini dapat amanah adalah untuk melindungi segenap bangsa, eh, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mensejahterakannya, baru ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian dan keadilan dunia. Nah, kalau kita lihat kecerdasan ini mencerdaskan kehidupan bangsa, nampaknya tadi generasi Gen Z ini tidak banyak yang mendapatkan hmm, kesempatan untuk itu, sehingga tidak kuliah, tidak kursus, tetapi juga tidak melakukan pekerjaan tertentu. Jadi iya, bervariatif itu. Kita berharap kan Gen Z ini tidak langsung kerja sebenarnya. hmm. Gen Z ini mestinya dalam usia sedang belajar-belajarnya serius mestinya. Dalam Bisa proses belajar, pendidikan ya, Bang Rocky ya? ya betul. Nah, kabar buruknya lagi UKT-nya naik kan gitu. Uang Hmm, kuliah dinaikkan oleh siapa? Oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat pemerintah yang justru tidak merancang eh, bagaimana mengatasi persoalan negeri ini dengan baik, baik dari segi pengangguran, baik dari segi pendidikan, baik dari segi kesejahteraannya, bagaimana mencerdaskan dan mensejahterakan. Nah, kalau UKT naik, saya pikir tahun ini dinaikkan, maka akan bertambah jumlah Gen Z yang tadi sekitar 10 juta. Bisa jadi yang Gen Z tahun depan ini yang lulus-lulus SMA ini, yang iya, nggak bisa melanjutkan makin banyak lagi. Artinya angka 10 juta itu bisa akan bertambah lagi tuh, Bung Wahyu. hmm, Nah, itu kita bisa lihat tuh. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Justru saya lihat masih sibuk dengan politik dinasti, masih sibuk dengan urusan-urusan politik dagang sapi gitu ya. Nah, hmm. saya lihat di situ posisinya. Jadi nampaknya nasib rakyat ini kasihan sekali ya, tidak begitu dapat perhatian serius dari para politisi. Di sisi lain politisi hanya masih sibuk melakukan politik dagang sapi pasca pemilu berakhirnya kemarin. Nah, ini menurut saya dampaknya jadi sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Satu lagi, Bung Wahyu, kalau betul tahun depan ini ada tambahan jumlah Gen Z yang tidak diterima di bangku kuliah karena mungkin faktor ekonomi, karena faktor tidak bisa membayar uang kuliah yang makin mahal.
maka angka pengangguran bisa dipastikan makin banyak. Jadi kalau Hmm. angka pengangguran kemarin ditambah lagi dengan yang lulusan SMA tahun ini, oh tentu akan bertambah jauh lebih besar. Dan efeknya bisa berbahaya lagi. Kalau orang nganggur, perutnya lapar, Ya. ini berpikirnya tidak normal. Hmm. Bisa jadi dia akan kriminal, bisa jadi dia bisa kena narkoba, kena macam-macam Hmm. gitu. Kira-kira ini yang mestinya jadi pertimbangan kita dan menjadi persoalan yang sangat harus diantisipasi dan diseriusi oleh penguasa negeri ini. Jadi saya berharap para penguasa tidak usah terlalu sibuk lagi persoalan-persoalan politik dinasti, persoalan-persoalan bagi-bagi kursi, politik dagang sapi. Nah mestinya sudah, kalian sudah sedang berkuasa, Pak Jokowi masih berkuasa sampai Oktober nanti. Kerjakan itu dengan baik-baik. Jadi jangan sibuk-sibuk lagi eh, mengurus kepentingan pribadi dan partainya, tetapi masyarakatnya dibiarkan seperti ini. Ini tamparan keras buat para generasi Gen Z yang kemarin mungkin ikut-ikut memilih dan ikut terjun di dunia dukung mendukung, yang mereka dukung adalah seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, memang dampaknya ini sekarang bisa kita lihat ya secara apa ya fakta-faktanya ya Bang Rocky, misal dari tadi mereka tidak dapat tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik ya kan dengan UKT naik. Kemudian kita ketahui juga banyak berita yang menyatakan bahwa Gen Z ini juga terjerat pinjol Bang Rocky. Padahal itu juga Nah, itu bukan buat lagi tuh. usaha, bukan untuk sekolah gitu. Mereka berhutang itu hanya untuk apa ya? Ada yang bilang ada yang untuk ngegame dari yang mulai ratusan ribu sampai ratusan juta Bang Rocky. Jadi mereka Bahkan itu bahkan meskipun tidak bahkan bekerja bisa tapi jadi, ya bahkan bisa jadi terjerat bukan hanya pinjol tapi judi online. ya. Kan dalam catatan kita itu bahwa judi online itu catatannya Indonesia juara pertama di dunia itu, Hmm. jumlahnya. Itu menurut saya miris sekali itu, berbahaya sekali. Baik, artinya kondisi ini kan bukan kondisi yang baik, justru kondisi ini sangat membahayakan seperti tadi yang Bang Rocky sampaikan ketika memang mereka nganggur, tidak bekerja, maka bisa jadi mereka akan mencari pelarian yang lain dengan misalkan narkoba ataupun dengan kriminal-kriminal ataupun hal-hal negatif yang lainnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah Bang Rocky untuk mengatasi masalah ini gitu kan? Ketika memang saat ini kita ketahui pemerintah mungkin lebih fokus dengan yaitu tadi dengan menambah hutang, mungkin mungkin ada pembangunan tapi pembangunan itu pun tidak mensejahterakan rakyatnya terutama Gen Z. Apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini Bang Rocky? Iya, saya pikir pemerintah kan punya semua perangkatnya ya, yang Hmm. sudah dibiayai oleh masyarakat dengan di APBN. Mereka punya seluruh kewenangan, seluruh fasilitas untuk sebenarnya mengatasi persoalan-persoalan negara ini. Oleh karenanya, semestinya harus ada program yang serius untuk melakukan berbagai terobosan. Di antaranya adalah bisa menjamin bahwa Gen Z yang periode sekarang misalnya masih kuliah atau masih sekolah, harus bisa dijamin dapat fasilitas untuk bisa melanjutkan sekolahnya dan terus bisa kuliah. Jangan sampai ada kebijakan negara yang justru tidak berpihak kepada keberlanjutan mereka untuk Hmm. bisa sekolah atau menempuh pendidikan atau kuliah itu. Begitu negara tidak memfasilitasi itu, bahkan menaikkan biaya kuliah, maka akan sebagian besar bertambah penganggurannya. Hmm. Putus sekolah, sebagian besar bertambah putus sekolah, sebagian besar putus kuliah, akan menambah angka pengangguran itu. Dan kalau angka pengangguran naik, otomatis bisa dipastikan harapan masa depan mereka jadi suram, dan mungkin juga akan kita lihat sebagian akan melakukan tindakan ke arah kriminalitas yang akan meningkat juga. Nah ini saling berkait. Oleh Hmm. karenanya pemerintah dalam hal ini yang sedang berkuasa sekarang Pak Jokowi dengan rejimnya mestinya harus segera melakukan tugas dan kewajibannya untuk mengantisipasi itu. Yang pertama harus diantisipasi bahwa dijamin dan dipastikan bahwa masyarakat yang sekolah harus bisa melanjutkan sekolahnya, yang kuliah harus bisa melanjutkan perkuliahannya dengan berbagai kebijakan supaya tidak membebani masyarakat yang sudah dalam kehidupan susah ini. Yang kedua, bahwa
eh, beban biaya pajak-pajak yang semestinya bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat yang harus mestinya ekonominya bisa murah kemudian dibanding dengan Hmm. pajak yang besar maka dia akan bertambah biayanya maka itu harus ditinjau kembali misalnya saya katakan misalnya PPN yang hari ini 11% itu Ya. tahun depan mau 12% itu harus mulai dipikirkan jangan mengejar pajak untuk memeras rakyat tetapi rakyatnya tidak difasilitasi untuk sekolahnya tidak difasilitasi untuk lapangan kerjanya. Nah itu Hmm. saya pikir dua yang itu. Yang ketiga harus memproteksi para pekerja kita, terutama lapangan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh rakyat negeri ini, anak-anak negeri ini, mestinya harus diberikan ruang duluan untuk tenaga kerja kita. Baru dibuka kemungkinan tenaga kerja asing. Hari ini kan kita bisa melihat adanya tambang dibuka, tetapi banyak pekerja asing yang bisa ikut di situ dan pekerja kita justru tidak begitu banyak. Nah, jadi peluang kita untuk bisa mengerjakan, membuka lapangan pekerjaan dari dibukanya tambang-tambang misalnya, tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara dan seterusnya, mestinya harus digunakan sebesar-besarnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat ya tentu pemerintah harus membuka lapangan kerja yang besar, terutama di sektor pertanian. Karena Hmm. memang kita ini negara agraris. Kenapa sampai masih banyak impor? Dulu janjinya Pak Jokowi kan bilang stop impor beras, stop impor garam, stop Hmm. impor macam-macam itu kan. Ya. Hari ini kenapa masih impor? Dan banyak sawah yang terbengkalai, bahkan sawah berubah menjadi pabrik atau menjadi industri. Nah ini menurut saya harus segera diatasi. Kalau membuka lahan 1.000 lahan, ya disiapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan Hmm. membangun 1.000 lahan pertanian tetapi gagal ataupun bahkan tidak serius. Atau kalau mau membangun dulu membuka 1 juta hektar nanam padi, ya fokuskan untuk masyarakat kita. Kenapa harus kerjasama dengan Cina kalau Ya. kemarin diisukan kan seperti itu. Nah itu kenapa tidak fokuskan kepada masyarakat kita? Masyarakat kita masyarakat agraris yang saya pikir mampulah dalam untuk urusan tanam menanam padi itu. Jadi kenapa harus kerjasama dengan Tiongkok atau negara lain untuk sekedar membuka lahan padi saja atau sawah saja. Ini saya pikir beberapa catatan itu ya, mestinya menjadi perhatian serius sehingga tidak lagi banyak pengangguran di negeri ini. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik Bang Rocky. Ini pertanyaan terakhir Bang Rocky, bagaimana pandangan Islam Bang Rocky dalam mengatasi masalah pengangguran ini? Apakah memang ada kisah dalam sistem kekhilafahan dahulu terkait bagaimana Islam mengatasi pengangguran ini Bang Rocky? Iya, jadi dalam Islam memang masyarakat tidak boleh nganggur. Dalam sistem Hmm. khilafah, warga negara khilafah tidak boleh menganggur. Laki-laki wajib bekerja. Di dalam sistem khilafah yang diperhatikan di masa Khalifah Umar, tanah pertanian pun tidak boleh nganggur. Hmm. Lahan-lahan tidak boleh nganggur. Kalau ada lahan pertanian 2 tahun lebih atau 3 tahun tidak digarap, maka dia diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada orang yang mau menggarapnya. Jadi Hmm. bayangkan ya dalam sistem Islam, tanah saja tidak boleh nganggur, apalagi manusia. Jadi Hmm. saya pikir dan di hukum Islam kan laki-laki yang sudah balik itu wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itulah konsep Islam ketika diterapkan di masa jadi kalau kita lihat kalau di Indonesia ini yang masyarakatnya agraris, sebenarnya urusan pengaturan tanah dengan benar secara hukum Islam saja Hmm. tanah pertanian itu tidak boleh nganggur dalam waktu 3 tahun. Kalau 3 tahun nganggur diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada orang yang mau menggarap. Betapa banyak petani kita yang tidak punya Ya. lahan kan gitu kira-kira. Saya pikir Bung Wahyu juga nggak punya tanah pertanian untuk digarap ini, kira-kira begitu. Nah, kalau dalam sistem Islam itu hari ini tanah-tanah yang nganggur dikuasai para kontraktor, para developer yang masih menganggur dan dibiarkan bertahun-tahun itu hanya bisa dikuasai mereka secara hukum dan tidak diproduktifkan, itu semestinya harus diambil alih Hmm. dan diserahkan kepada masyarakat yang menganggur. Faktanya kalau mereka tidak punya keterampilan untuk bertani, diajari. Kalau mereka tidak punya modal, diberi modal. Kalau mereka tidak punya bibit, dikasih bibit. Kalau mereka tidak punya pupuk, dikasih pupuk. Nah, itu kalau mau
membuat negara ini tidak impor beras, tidak impor pangan-pangan yang lain. Saya pikir begitu mudah lah. Semua pemerintah punya kewenangan, punya uang, punya kekuasaan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan itu. Oleh karenanya, ini persoalannya bukan persoalan di masyarakat. Saya pikir masyarakat kita rajin-rajin, eh, kalau suruh bekerja, tapi kalau persoalan sekarang kan ketiada dayaan, tidak berdayanya soal keterampilan, soal modal, soal lahan. Saya pikir itu juga pengaruh. Dan terakhir soal market. Mereka betapa banyak petani kita yang panen terus tiba-tiba harganya jatuh gitu. Ya. Dan tiba-tiba beras impor masuk, kan gitu kira-kira. Jadi ini yang menurut saya kebijakan yang paradok ya untuk melindungi rakyat kita. Dalam sistem Islam tidak boleh terjadi begitu. Jadi sekedar sebegitu saja sudah kita bisa lihat akan teratasi begitu banyak persoalan ketika hukum Islam persoalan pertanahan saja diterapkan. Belum lagi persoalan ketenaga kerjaan. Dalam Islam itu kan laki-laki tidak boleh nganggur. Dia harus bekerja untuk memenuhi kewajibannya mencari nafkah bagi keluarganya, bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ada laki-laki yang nganggur maka bisa dibina oleh negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Dan kalau ini dilakukan, saya pikir Gen Z hari ini yang sudah usia balik, dia wajib bekerja itu. Dan negara wajib memfasilitasinya apa yang bisa mereka kerjakan. Kalau mereka bisa buka bengkel, buka bengkel. Kalau mereka bisa bercocok tanam, bercocok tanam. Kalau mereka bisa jadi distributor, distributor. Bisa jadi marketing, marketing. Saya pikir itulah tugas negara mestinya. Jadi tidak diserahkan kepada mekanisme pasar dalam hal ini. Jadi ada perlindungan tersendiri bagi negara. Ini kalau kita menggunakan dalam catatan sistem Islam ya. Termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pembangunan. Saya pikir memalukan lah. IKN bisa dibangun tapi tenaga pengangguran masih banyak, kan aneh itu. Ya. Katanya jalan tol, jalan layang dibangun, tetapi pengangguran kita masih begitu banyak. Terus tenaga kerjanya ngambil dari mana? Nah itu butuh dihitung kembali itu. Jadi apakah benar tenaga kerja kita yang diserap di situ atau tenaga kerja dari luar yang lebih banyak? Ini mungkin butuh diuji lagi. Ini yang perlu disampaikan kepada para penguasa pengambil kebijakan. Jangan diterus-teruskan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang tidak mengatasi soal pengangguran bagi generasi Gen Z. Dan itu berbahaya sekali generasi Gen Z bisa menganggur. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Ada satu lagi tambahan Mbak Rocky, bahwa ada juga pihak yang menyatakan bahwa pendidikan sendiri itu kan adalah hal tersier ya, artinya subtersier gitu, bukan sesuatu yang primer untuk dilakukan gitu. Makanya banyak hasilnya ya UKT naik gitu, karena memang pandangan pemerintah bahwa perguruan tinggi itu adalah sub dari hal yang tersier yang bisa diberikan kepada rakyatnya. Baik Bang Rocky, sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement terkait pengangguran meroket, 10 juta Gen Z masa depan suram, rezim gagal. Silakan Bang Rocky. Iya, kalau ekonomi meroket itu janji dari Pak Jokowi dulu, ya walau memerintah. Iya. Kalau pengangguran meroket, mestinya tidak terjadi kalau ekonominya meroket. Jadi ini fakta kebalikannya yang muncul. Semestinya ekonomi meroket, tapi justru penganggurannya meroket. Ini berarti ekonominya meroket ke bawah. Jadi ini yang kita bisa melihat penganggurannya justru banyak. Dan ini persoalannya sangat serius karena yang pengangguran meroket itu 10 jutaannya itu adalah dari kalangan Gen Z. Dan Gen Z itu adalah masa depan suatu negara yang melihat bahwa generasi muda berikutnya itu adalah mereka. Dan kalau itu dibiarkan mereka tanpa masa depan, kemudian mereka tidak bisa sekolah dengan baik, tidak bisa kuliah melanjutkan dengan baik, tidak dapat kesempatan untuk bekerja, maka mereka akan tidak punya masa depan yang baik dan bisa saja mereka terjerumus kepada kriminalitas yang semakin tinggi. Dan dengan begitu maka apa yang mereka lakukan bisa jauh lebih buruk daripada kondisi bangsa kita hari ini. Kalau hari ini koruptor dilakukan oleh para lulusan atau alumni negara kampus terkenal, saya pikir nanti kalau generasi Gen Z ini jadi penguasa, mereka bisa melakukan jauh lebih bahaya daripada apa yang dilakukan hari ini. Baik, alhamdulillah, masya Allah, bincang kita kali ini mudah-mudahan bisa memberikan insight untuk teman-teman sahabat Wahyu semua, untuk sahabat Wahyu, bahwasannya memang pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan
yang layak, memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Namun ini sepertinya masih sangat sulit ketika memang sistem saat ini justru memberikan kesejahteraan itu kepada para pengusaha dan para oligarki. Baik, kepada Bang Rocky kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu kami juga ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.